ala Rasulillah ala alihi wasahbihi wa la haula wala quwata illa billah. Pemirsa yang saya hormati, Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, "Iktanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haram, wasihataka qabla saqam, wa ghinaka qabla faqr, wa faragaka qabla subuh, wa hayatika qabla mautik." Artinya adalah gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara, yaitu pertama, masa mudamu sebelum masa tuamu. Yang kedua, masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Yang ketiga, masa kayamu sebelum masa fakirmu. Yang keempat, masa luangmu sebelum masa sibukmu. Dan yang kelima, masa hidupmu sebelum masa matimu. Kita akan bahas yang kelima, ya, wa hayatika qabla mautika. Gunakanlah masa hidupmu sebelum masa matimu. Pemirsa yang hormati, di dalam Al-Quran setiap manusia itu ternyata diberikan kehidupan 2 kali dan kematian 2 kali. Ya, jadi apa sih hidup itu? Hidup adalah bersatunya antara jasad dengan ruh. Apa sih mati? Mati adalah berpisahnya antara jasad dengan ruh. Nah, jadi ketika ruh dan jasad itu bersatu, itu disebut dengan hidup. Dan ketika ruh dan jasad itu berpisah, itulah yang disebut dengan mati. Di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan kita ini mengalami kematian 2 kali dan kehidupan 2 kali. Ya, kematian yang pertama adalah ketika ruh berada di alam arwah. Ya, ruh belum bersatu dengan jasad kita. Nah, ini adalah kematian kita yang pertama. Lalu kemudian ruh dimasukkan ke dalam rahim ibu kandung kita masing-masing. Maka ketika usia janin 4 bulan, ruh itu masuk ke dalam janin, maka pada saat itu lalu kita lahir ke dunia. Itulah yang disebut dengan kehidupan yang pertama. Lalu kemudian pemirsa, ketika kita hidup di dunia, lalu ruh kita itu berpisah dengan jasad kita, maka itulah yang disebut dengan kita mengalami kematian yang kedua. Dan kemudian nanti di padang mahsyar, maka kita semua manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ruh dan jasad kita akan kembali bersatu. Nah, itulah yang disebut dengan kehidupan yang kedua. Jadi setiap manusia akan mengalami hidup 2 kali dan kematian 2 kali. Nah, hidup yang pertama ini hadirin, yang saat ini kita ada di dunia, ini adalah hidup yang pertama. Nah, hidup yang pertama ini di dunia itu adalah tempat kita untuk menghimpun amal-amal kebaikan. Ya, kita menghimpun amal-amal terbaik untuk kehidupan kita yang kedua di akhirat. Jadi, saat ini kita berada di dunia itu bukan tanpa tujuan. Kita hidup di dunia saat ini, ya, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghimpun amal, untuk mengumpulkan berbagai macam perbuatan-perbuatan kebaikan. Untuk apa? Untuk dibawa ke akhirat, ya, untuk mendapatkan kesejahteraan ketika hidup yang kedua. Ya, jangan sampai justru kita hidup di dunia saat ini yang pertama tidak mengisi dengan berbagai macam bekal-bekal amal yang terbaik, sehingga akhirnya ketika nanti kita dibangkitkan kembali oleh Allah di padang mahsyar menjalani hidup yang kedua, akhirnya Allah tidak ridha, Allah murka kepada kita, dan kita akan mendapatkan siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemirsa yang saya hormati, tempat akhir kita nanti di akhirat itu ditentukan oleh kehidupan kita di dunia saat ini. Maka gunakan masa hidupmu
dengan sebaik-baiknya sebelum datang masa kematian. Karena ketika sudah datangnya ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, kalau ajal datang menjemput, ya tidak bisa mundur ataupun maju walau sedetik pun, maka tidak ada yang bisa kita ulang lagi. Ya. Orang-orang yang mendapatkan murka Allah di akhirat ingin agar bisa dihidupkan kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa bertaubat, untuk bisa beribadah, melaksanakan sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah lainnya. Tapi Allah tidak berikan kesempatan itu 2 kali. Ya, karena saat ini di dunia Allah sudah berikan berbagai macam petunjuk-petunjuknya. Semua kembali kepada kita. Jadi pemirsa, ya, mati yang kedua nanti, yaitu berpisahnya ruh dengan jasad, itu akan menutup pintu dan peluang untuk menghimpun bekal-bekal amal. Ya. Jadi selagi Allah masih beri kita umur di dalam kehidupan ini, ruh masih ada di dalam jasad kita masing-masing, maka pemirsa, gunakanlah hidup kita ini dengan sebaik-baiknya dalam rangka menyembah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka membesarkan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka memberikan manfaat buat berbagai macam saudara-saudara kita dan makhluk yang ada di dunia ini. Jangan sampai penyesalan sehingga akhirnya Allah menjebloskan kita ke dalam azab dan nerakanya. Di dalam Al-Qur'an, di surat Al-Jumu'ah ayat 8, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Yang artinya adalah, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi di dalam ayat ini Allah telah mengingatkan kepada kita bahwasannya kematian yang banyak orang ingin menghindarinya, ingin hidup 1000 tahun di dunia, ya pasti kematian akan mendatangi kita pemirsa semua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya akan menghadirkan diri kita di hadapannya untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan kita di dunia, atas berbagai capaian-capaian kita di dunia. Dan kemudian Allah yang maha gaib, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, akan memberitakan atas apa-apa yang telah kita kerjakan di dunia. Sungguh pemirsa yang saya hormati, ya, sangatlah mengenaskan ketika kita nanti di hadapan Allah, akhirnya tidak ada amal-amal yang positif, amal-amal yang bermanfaat, amal-amal yang sifatnya bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga timbangan keburukan kita jauh lebih besar dan Allah menjebloskan kita ke dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari murkanya, dari azabnya, dan kita berharap, berdoa kepada Allah kita semua dimasukkan ke dalam surganya dan bisa mengisi hidup kita ini untuk beribadah kepada Allah, menjalankan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain, dan ini berdampak baik ke dalam surganya Allah SWT. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fakir Muhammad Rubil Yatim, wabillahi taufiq wal hidayah minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.